Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terlebih dahulu kami ingin mengucapkan terima kasih, ribuan terima kasih kepada Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani, yang pada sore hari ini berkenan membuka acara webinar ini. Dan Mbak Puan pasti mengerti bahwa inilah pertama kali KPPRI, KPPI, dan MPI melakukan diskusi melalui web. Jadi webinar, web melalui seminar. Biasanya kami selalu bertemu di gedung DPR, Mbak Puan. Dari sejak beberapa periode yang lalu, tapi karena situasi yang tidak memungkinkan, maka berkat teknologi ini kita melakukan webinar dalam rangka memperingati Hari Kartini 2020. Dan untuk mempersingkat waktu, kami mohon kesediaan Mbak Puan dengan hormat untuk menyampaikan kata sambutan dalam rangka diskusi webinar dalam rangka memperingati Hari Kartini dengan tema peran, kesiapan, dan ketahanan perempuan dalam perang melawan COVID-19. Untuk itu, dengan hormat kami persilakan kepada Mbak Puan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera bagi kita. Yang saya hormati Ketua dan anggota Kokus Perempuan Parlemen Republik Indonesia, yang saya hormati Ketua dan anggota Kokus Perempuan Politik Perempuan Indonesia, para anggota DPR RI, para pembicara dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita dapat melakukan telekonferensi dalam kesempatan kali ini. Pertama-tama tentu saja saya ingin mengucapkan selamat dan kita tentang ketangguhan dan kehebatan perempuan Indonesia. Beberapa hari lalu saya sempat membaca artikel berita media global yang memuji kepemimpinan perempuan-perempuan di dunia dalam menghadapi pandemi COVID-19. Salah satunya artikel itu menyebut bahwa pengalaman hidup perempuan turut menyumbang kepada kualitas pembuatan kebijakan serta keragaman aksi dalam mengatasi persoalan COVID-19. Saya rasa ini adalah salah satu bentuk pengakuan dunia tentang pentingnya peran perempuan dalam perang melawan COVID-19. Hadirin sekalian yang saya hormati, sebagai perempuan kita menyadari dan merasakan bahwa persoalan COVID-19 sudah menyentuh berbagai aspek dalam kehidupan. Tenaga medis yang secara global 70%-nya terdiri dari perempuan. Mereka sekarang menjadi ujung tombak penyelamatan nyawa manusia. Di Indonesia, pemerintah sudah menyebutkan bahwa 60% dari UMKM Indonesia yang memproduksi hand sanitizer atau masker dimiliki atau dikelola oleh kaum perempuan. Semua data tersebut menunjukkan bahwa perempuan bukan hanya kelompok yang terdampak besar dengan adanya COVID-19, namun perempuan juga memiliki peran besar dalam melawan COVID-19. Oleh karena itu, perempuan dapat dan harus berperan aktif dalam meningkatkan keberhasilan menghadapi COVID-19. Karena ini sangat bergantung kepada ketahanan kesehatan keluarga dan pemenuhan gizi yang seimbang. Hal-hal tersebut dapat dimulai dari lingkungan terkecil kita, yaitu lingkungan rumah. Kita sebagai perempuan Indonesia perlu melihat bahwa pandemi COVID-19 adalah tantangan besar bagi bangsa kita, yang harus kita atasi, kita lawan, dan tentu saja dengan sebuah usaha besar kebangsaan juga. Usaha besar kebangsaan Indonesia itu adalah gotong royong, yang merupakan jati diri asli Indonesia, bagian dari DNA orang Indonesia. Di saat pandemi COVID-19, kita justru melihat bahwa jiwa gotong royong masih mengakar kuat di dalam diri masyarakat Indonesia dengan berbagai wujud nyatanya. Kalau kita lihat di desa-desa, masyarakat menyediakan rumah singgah dan makanan untuk isolasi mandiri saudara-saudaranya yang sedang dalam pengawasan. Di kota-kota, bahkan di media sosial, kita melihat inisiatif masyarakat
melakukan kampanye-kampanye kreatif, mengajak sesama masyarakat menjaga kesehatan, rajin mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak fisik yang aman, menggunakan masker, serta saling memberi semangat. Kita juga melihat bahwa begitu banyak elemen masyarakat yang berinisiatif gotong royong mengumpulkan sumbangan untuk membantu para tenaga kesehatan dalam bentuk apapun, apakah itu makanan, alat pelindung diri, masker, dan masih banyak lagi. Selain itu, DPR juga menjalankan tugas kemanusiaan melalui Satgas Lawan COVID-19, yaitu Satgas Lawan COVID-19 yang terdiri dari lintas fraksi yang ada di DPR RI, yang membangun sinergi dari para donatur untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah sakit atau puskesmas di daerah, termaksud memenuhi kebutuhan dasar atau sembako bagi masyarakat yang secara ekonomi terdampak wabah COVID-19. Saya tentu saja mengapresiasi apa yang dilakukan oleh teman-teman di Maju Perempuan Indonesia, Kakus Perempuan Parlemen Republik Indonesia, dan Kakus Perempuan Politik Indonesia dalam mencari dan menghadirkan solusi atas persoalan COVID-19 ini. Tentu menjadi harapan kita semua bahwa diskusi hari ini tentu saja walaupun dilakukan secara virtual, nantinya akan lahir ide-ide dan kerja-kerja hebat dari perempuan-perempuan Indonesia yang hebat. Kami di DPR RI tentu saja terbuka dan menguatkan gotong royong dengan teman-teman semua untuk mewujudkan ide-ide dan kerja hebat tersebut. Dan pada akhirnya nanti kita semua dapat bertemu, bertatap muka, merayakan kemenangan bangsa Indonesia atas virus corona. Serta kita akan menjadi bangsa yang lebih kuat dan hebat lagi. Terakhir tentu saja, saya ingin menyampaikan, karena insya Allah besok adalah hari pertama puasa Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa bagi seluruh umat Islam yang ada di Indonesia. Semoga bulan Ramadan ini akan membersihkan diri dan hati kita, dan tentu saja membuat kita semakin kuat jasmani dan rohani. Mohon maaf lahir dan batin, selamat menjalankan ibadah puasa. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya membuka acara diskusi telekonferensi hari ini, dan semoga bisa menghasilkan hal-hal yang hebat untuk perempuan-perempuan hebat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Terima kasih Mbak Puan atas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Puan atas sambutannya. Mbak Puan berkenan menerima respon dari 3 maksimal dari partisipan peserta Mbak Puan, atau Mbak Puan harus ada yang akan dikerjakan? Mohon maaf karena saya masih ada acara lain, jadi saya harus meninggalkan acara telekonferensi ini dan saya persilahkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa meneruskan. Baik, terima kasih banyak Mbak Puan atas nama partisipan dan narasumber yang pada sore hari ini berkesempatan hadir, mengucapkan terima kasih dan selamat bekerja sebagai Ketua Tim Satgas COVID-19 dari DPR RI. Semoga Mbak Puan dan seluruh anggota Parlemen RI dalam keadaan sehat, dan yang terutama mudah-mudahan pandemi COVID ini bisa segera berlalu dan Indonesia tetap akan menjadi Indonesia yang unggul dan maju. Terima kasih Mbak Puan. Assalamualaikum dan selamat sore. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih, selamat sore Mbak Puan. Baik, Ibu Bapak sekalian, para panelis pada sore hari ini, yang pertama adalah Pak Doni Monardo, Pak Letnan Jenderal TNI Doni Monardo. Beliau adalah Kepala BNPB sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, dan nanti akan diikuti oleh Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Bintang Puspayoga, dan selanjutnya ada Ibu Eni dari Indef, Eni Srihartati sudah ada di sini. Ibu Eni sudah ada? Belum.
nanti akan diikuti juga oleh Bu Diah Pitaloka. Bu Diah Pitaloka adalah Kapoksi fraksi PDIP di Komisi 8 DPR RI, dan terakhir nanti akan ditutup oleh pemaparan dari Mbak Nini Rahayu Maksum. Beliau adalah anggota Ombudsman. Kemarin ini anggota komisioner-komisioner perempuan yang setiap hari hampir selalu bersinergi dan ikut memperbincangkan tentang pandemi COVID ini, Pak Doni. Dan kami ingin mendengar dari Pak Doni, yang menjadi concern kami adalah, walaupun kami tahu sudah ada peraturan yang dibuat oleh BNPB tentang gender mainstreaming dalam penanganan bencana, tetapi karena situasi yang kita hadapi saat ini, pandemi corona ini agak berbeda dengan bencana alam atau bencana yang lain, kami ingin mendengar Pak Doni dalam melakukan tugasnya mempercepat penanganan COVID ini terkait dengan kebutuhan dari perempuan dan juga hak-hak anak, karena kita sudah work from home, sudah learning from home, dan sudah stay at home, maka kami ingin mendengar langsung dari Pak Doni terkait dengan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan dasar dari perempuan. Dan untuk kita ketahui bahwa pandemi ini sudah berlangsung hampir 2 bulan dan kita berharap bisa selesai, tapi yang kita dengar dari pemberitaan kurvanya masih meningkat, belum landai, dan juga dikhawatirkan adanya fenomena gunung es terhadap korban-korban COVID ini. Dan kami ingin keberadaan dan posisi juga kebutuhan perempuan, hak-hak anak juga semuanya terlindungi dalam penanganan COVID ini. Pak Doni, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Pak Doni untuk menyampaikan pemaparannya. Silakan Pak Doni. Terima kasih Ibu Lela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa senang karena di sini hadir hampir sebagian besar dari Kartini masa kini, perempuan tangguh Indonesia. Sesuai dengan permintaan dari panitia, saya akan menjelaskan tentang peran, kesiapan, dan ketahanan perempuan dalam perang melawan COVID-19. Sebelumnya, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwa pemerintah, dalam hal inilah Bapak Presiden, selaku kepala negara, telah memutuskan memilih pembatasan sosial berskala besar yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, di mana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tersebut ada 4 pilihan bagi bangsa kita dalam menerapkan status menghadapi wabah epidemiologi global. Yang pertama adalah karantina rumah, karantina rumah sakit, karantina wilayah, dan pembatasan sosial berskala besar. Dan keputusan ini tentunya melalui sebuah proses dengan perhitungan yang sangat teliti, sangat hati-hati, didukung dengan seluruh analisa-analisa yang matang. Sehingga keputusan ini merupakan keputusan yang terbaik yang bisa diambil pemerintah, dan tentunya juga perlu mendapatkan dukungan dari segenap komponen bangsa, termasuk juga dari kaum perempuan. Dengan adanya pembatasan sosial berskala besar, sebenarnya paralel dengan kebijakan global yang dikeluarkan oleh WHO, yaitu social dan physical distancing, di mana kita diminta untuk menjaga jarak, di rumah saja, rajin cuci tangan, dan juga menghindari hal-hal yang berhubungan dengan kerumunan. Secara umum, peran perempuan dalam penanganan COVID ini luar biasa, karena dari data yang kami peroleh, untuk perawat kesehatan, persentase terbesar adalah wanita, yaitu 71%. Sedangkan pria adalah 29%. 9%. Nah, ini hampir sama dengan data global, 71%
tentang perawat, yaitu 70% wanita dan 30% pria. Artinya dari sisi Indonesia, peran wanita justru melampaui peran global. Sedangkan tenaga dokter 50-50, 50-50, 50 wanita, 50 pria. Sedangkan relawan sedikit agak berbeda, lebih banyak kaum pria. Tetapi setelah kita lihat secara menyeluruh, khususnya yang sekarang berada di front terdepan, yaitu perawat dan dokter, maka para tenaga medis, termasuk perempuan, adalah pahlawan-pahlawan kemanusiaan, para pejuang kemanusiaan, para prajurit-prajurit petempur yang sekarang menjadi bagian yang sangat strategis bagi bangsa kita dalam menghadapi perang melawan COVID-19. Apa yang perlu kita pahami di sini? Bagaimana kira-kira upaya kita dalam menghadapi COVID ini? Nah, kami mengajak perempuan Indonesia untuk memahami tentang strategi kita semua, bahwa dalam menghadapi perang tersebut harus ada sebuah upaya yang seimbang. Kapan kita memberikan prioritas optimal dalam penanganan medis dan kapan kiranya upaya psikologis juga paralel dilakukan. Membandingkan kondisi tenaga medis, terutama dokter di Indonesia dengan beberapa negara lain, kita relatif lebih kecil. Rasio dokter di Indonesia adalah 1:1.300 orang. Demikian juga rasio rumah sakit dan juga rasio anggaran untuk setiap warga negara. Sehingga kita sangat berharap bahwa walaupun secara medis, dokter, kemudian perawat menjadi ujung tombak, tetapi hendaknya kita bisa berpikir bahwa tenaga medis ini adalah benteng terakhir dalam menghadapi perang COVID tersebut. Kenapa demikian? Ada potensi lain yang bisa kita lakukan untuk mengurangi warga negara kita menjadi terpapar virus corona ini, yaitu aspek psikologis. Nah, disinilah pentingnya para perempuan dan juga sekaligus mengucapkan selamat kepada para perempuan Indonesia yang merayakan Hari Kartini pada tanggal 21 April yang lalu. Nah, apa yang dikerjakan? Yaitu bagaimana keluarga bisa terjaga staminanya, mendapat makanan yang bergizi, mengajak keluarga untuk cukup istirahat, jangan begadang, usahakan tidur tidak kurang dari 6 jam, tetapi juga tidak boleh terlalu berlebihan. Demikian juga olahraga yang teratur, tidak panik, dan selalu gembira. Karena ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam strategi kita menghadapi wabah virus corona ini, yaitu imunitas. Dalam berbagai literatur yang selalu dikeluarkan oleh banyak lembaga, baik di dalam maupun luar negeri, langkah-langkah untuk menjaga imunitas ini sangat penting. Dan perempuan sekali lagi memiliki peran yang sangat strategis agar imunitas keluarga bisa terjaga dengan baik. Demikian juga bagaimana supaya kita mengurangi kehadiran warga masyarakat di rumah sakit. Karena kita tidak ingin rumah sakit menjadi runtuh karena begitu banyaknya pasien yang datang. Oleh karenanya pemerintah telah melakukan berbagai upaya, yaitu melalui telemedicine. Hal ini dapat membantu masyarakat untuk bisa mendapatkan informasi terkait dengan apa yang perlu dilakukan dalam menghadapi virus corona ini. 1 juta warga negara Indonesia telah ikut menjadi bagian dalam pemanfaatan portal Unicorn ini dan dokter online, sehingga
kita bisa mengurangi jumlah pasien yang berobat rumah sakit. Slide-nya. Kemudian juga ketika dokter online memberikan nasihat, memberikan advice kepada pasien, maka yang gejala ringan cukup di rumah saja. Sedangkan yang sedang bisa di rumah sakit yang relatif atau yang sudah disiapkan oleh pemerintah seperti Wisma Atlet. Dan yang perlu menuju ke rumah sakit rujukan adalah mereka yang memiliki gejala berat, serius, dan juga kritis. Nah, kalau ini bisa kita lakukan, maka kita bisa mengurangi lebih banyak pasien di rumah sakit. Inilah strategi kita supaya rumah sakit tidak dipenuhi oleh pasien, supaya meringankan beban dokter, supaya meringankan beban para perawat. Kalau ada masyarakat yang punya rumah sendiri yang besar, cukup di rumah saja. Sedangkan yang tidak punya rumah yang cukup bisa dibantu oleh pemerintah dan juga oleh pemerintah sampai ke tingkat desa, sehingga mereka bisa dirawat untuk melakukan isolasi mandiri di tempat yang disiapkan sesuai dengan protokol kesehatan. Sehingga langkah kami, gugus tugas, kembali tadi, adalah bagaimana kita menjaga warga negara kita, masyarakat kita, yang sehat tetap sehat, yang kurang sehat harus menjadi sehat, dan yang sakit kita obati sampai sembuh. Nah, dengan demikian, kita akan memiliki ketahanan di bidang kesehatan lebih baik. Karena kita terlalu banyak berharap dari sistem untuk mendapatkan fasilitas yang ada, maka ini pun akan menjadi keterbatasan di hampir semua provinsi dan kabupaten kota. Alhamdulillah sejauh ini kita tetap berusaha untuk menjaga walaupun masih ada warga kita yang wafat, yang tentunya ke depan kita harus berjuang lebih keras, kita harus berusaha lebih sungguh-sungguh agar tidak ada lagi saudara kita yang wafat. Demikian juga yang sudah terlanjur sakit harus kita obati sampai sembuh. Dan terbukti hari ini dengan pelayanan yang diberikan oleh banyak dokter, banyak perawat di rumah sakit untuk pasien positif COVID telah banyak yang sembuh dan kita harapkan juga semakin banyak yang sembuh dan kembali bersama keluarga mereka. Kemudian langkah-langkah lain yang memang perlu kita lakukan supaya kesiapan dan ketahanan kita menghadapi COVID ini lebih baik. Bagaimana kita semuanya harus sadar kenapa kita harus cuci tangan. Kalimat inilah yang harusnya senantiasa diucapkan dan diterjemahkan dengan bahasa daerah, dengan bahasa lokal yang bisa dipahami oleh rakyat. Kalau kita hanya mengajarkan mencuci tangan, tetapi tidak menjelaskan kenapa atau alasannya apa, maka rakyat mungkin tidak memahami kenapa harus cuci tangan. Dalam kesempatan ini, saya sampaikan kepada peserta rapat sekalian, 70% sampai 90% seorang terpapar terinfeksi adalah karena tangan. Oleh karenanya, mencuci tangan harus dengan sabun, dengan air mengalir hingga bersih. Itulah yang selalu dikampanyekan setiap saat dalam kesempatan apapun. Karena kebiasaan manusia selalu menyentuh bagian-bagian tertentu dari wajah kita, terutama mata, hidung, dan mulut. Nah, kalau ini bisa dijaga, dipelihara, maka kita bisa mengurangi potensi terpapar. Termasuk juga kenapa harus pakai masker, kenapa harus jaga jarak. Ini juga harus diterjemahkan dengan bahasa yang mudah dipahami, agar kita tidak tertular dari batuk dan bersin oleh penderita COVID, serta tidak
tertular dari orang yang berbicara dengan jarak yang sangat dekat dengan kita. Perempuan, kalau seandainya mampu dengan baik menangkap pesan ini dan menyampaikan dengan bahasa yang sederhana kepada keluarganya, maka satu keluarga akan terlindungi. Kalau semua perempuan ikut membantu, maka akan lebih banyak lagi keluarga-keluarga yang terselamatkan. Demikian juga perempuan harus tahu siapa yang paling berisiko apabila terpapar oleh virus ini. Kalau kita lihat dari data yang ada, 95% lebih mereka yang menjadi terpapar, terinfeksi, bahkan sampai akhirnya wafat adalah kelompok rentan. Siapa itu kelompok rentan? Yaitu kelompok lansia. Opa, oma, kakek, nenek, termasuk balita, dan juga orang dengan penyakit penyerta, yaitu hipertensi jantung, diabetes, kanker, asma, ginjal, hepatitis, dan beberapa penyakit kronis lainnya. Kalaulah perempuan bisa menjelaskan dengan bahasa yang sederhana kepada kelompok rentan ini untuk tidak boleh mendekatkan diri kepada kelompok muda, maka kita mampu melindungi lebih banyak warga bangsa kita. Demikian juga kaum muda harus disampaikan. Anak muda punya mobilitas tinggi, bergerak dengan kecepatan yang sangat sering ke berbagai tempat, adalah kelompok yang memiliki potensi sebagai bagian dari kelompok yang terpapar. Tetapi relatif sebagian besar anak muda ini tidak ada gejala. Pakar epidemiologi mengatakan 76% kaum muda yang sehat, yang secara fisik itu prima, 76% itu tidak ada gejala. Saya ulangi lagi, 76% itu tidak ada gejala. Tetapi sangat mungkin mereka telah menjadi carrier COVID-19. Dan mereka ini adalah silent killer. Mereka adalah penebar maut. Mereka adalah pembunuh potensial. Ketika mereka mendekatkan diri kepada orang-orang yang disayangi, orang-orang yang dicintai, seperti kakek, nenek, dan juga saudara-saudara mereka yang punya penyakit kronis. Nah, oleh karenanya, ibu-ibu sekalian, memisahkan kelompok muda yang sehat dengan kelompok rentan ini adalah program prioritas nasional. Dan kami sangat berharap bahwa ibu-ibu sekalian yang hadir di sini bisa meneruskan kepada seluruh jajaran kita di lapangan, di berbagai tempat, dengan memanfaatkan segala potensi yang ada, termasuk juga bagaimana membangun isolasi mandiri di daerah-daerah, baik di tingkat desa, kemudian juga di tingkat RT, bahkan di lingkungan yang lebih kecil lagi. Kemudian yang terakhir, ibu sekalian, dalam program menghadapi ini semua, tidak mungkin pemerintah bekerja sendirian. Tadi Ibu Ketua DPR RI telah mengatakan perlunya gotong royong. Bapak Presiden Jokowi setiap ada kesempatan selalu menyampaikan pesan gotong royong. Kami di sini menyampaikan sebuah kolaborasi pentahelix berbasis komunitas melalui gotong royong dan bersatu mulai dari pemerintah, baik di pusat, di daerah, sampai ke tingkat desa, termasuk swasta, dunia usaha, masyarakat, komunitas, terutama komunitas-komunitas wanita, komunitas-komunitas perempuan, termasuk juga mereka yang menjadi bagian dari kelompok yang juga rentan, yaitu kaum difabel. Kemudian mereka yang secara fisik juga memiliki kerentanan. Kemudian juga akademisi, dunia pendidikan, para periset, para peneliti. Dan tentunya kalau ini bisa menjadi narasi tunggal kita, yaitu edukasi, sosialisasi, dan mitigasi dalam rangka menghadapi COVID-19 yang dilakukan secara bersama-sama, dan tentunya juga didukung oleh media,
maka kita akan mampu menjadi negara yang lebih baik dalam menghadapi COVID-19 ini. Dan terakhir, diperlukan juga satu komando dalam melakukan program melawan COVID. Ibaratnya sekarang ini adalah perang, maka panglima perangnya adalah kepala negara, yaitu Presiden Jokowi. Ketika seorang kepala negara berada pada satu rangkaian gerbong, dan beliau saya analogikan sebagai bagian dari lokomotif, maka gerbong-gerbong yang ada pada rel yang sama harus ikut bergerak bersama dengan lokomotif. Ketika ada salah satu gerbong yang tidak mengikuti, maka mungkin akan tergelincir serta mengakibatkan gerbong-gerbong yang lain akan terguling. Oleh karenanya, penting sekali di sini, satu komando dari pusat sampai ke daerah. Insya Allah kita mampu menghadapi ini semua dengan baik, manakala kita berada pada satu komando. Demikian, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Doni sudah sangat menyeluruh dari apa yang ingin kita dengar tadi, dan selanjutnya kita persilakan kepada Bu Menteri Pemberdayaan Perempuan, Ibu Bintang Puspayoga. Ibu, kita tahu bahwa peran tusi dari KPPA ini adalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan dalam situasi pandemi seperti ini kita ingin dengar peran strategis dari KPPA untuk memainstreamingkan gender dalam penanganan COVID-19. Dan di dalam berbagai pemberitaan juga kita sudah dengar adanya potensi kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada saat stay at home, work from home, dan learning from home. Ini juga terjadi termasuk juga terhadap pemenuhan hak anak. Baik, kepada Bu Menteri kami persilakan, Bu Bintang Puspayoga, kami persilakan. Terima kasih Bu Lena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sama dengan Pak Doni, saya langsung aja sama dengan Pak Doni, saya mengapresiasi saya diundang di dalam webinar, saya berada di tengah-tengah perempuan hebat dan luar biasa, Kartini tangguh. Nah, ibu-ibu semua ini adalah kekuatan saya, energi saya yang menjalankan tugas di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ya, sekali lagi saya mengapresiasi kepada panitia dalam pelaksanaan webinar yang bertajuk Peran Kesiapan dan Ketahanan Perempuan dalam Perang Melawan COVID ini. Seperti yang telah kita ketahui bersama, akibat pandemi COVID-19 ini, ruang gerak fisik kita dibatasi dengan kebijakan untuk tetap di rumah, sehingga pertemuan kita pada hari ini terbatas melalui konferensi video. Walaupun demikian, tentunya tidak akan membatasi semangat, pikiran, dan perjuangan kita untuk terus memajukan perempuan di seluruh pelosok tanah air. Para peserta webinar yang kami hormati, kita ketahui bersama berdasarkan data BPS Indonesia pada tahun 2018 mencapai sekitar 264 juta jiwa, di mana sebesar di mana sebesar 131 juta jiwa itu adalah setengah dari populasi penduduk Indonesia adalah perempuan. Di next dong. Nah, dalam masa pandemi COVID-19 ini, berbagai apresiasi terus dicurahkan kepada para pejuang bangsa di garda terdepan, yaitu para tenaga kesehatan dan tenaga pendukung kesehatan. Nah, tadi sudah disampaikan terkait dengan tenaga kesehatan, saya tidak akan ulas lagi. Sebenarnya kita cukup berbangga bahwa kita perempuan merupakan garda terdepan di dalam menangani pandemi COVID-19 ini, karena dari
jumlah tenaga medis itu adalah sebagian besar adalah perempuan. Nah, demikian juga di tengah ekonomi yang melemah, perempuan juga sangat berjasa dalam menopang ekonomi bangsa, ya. Dalam menopang ekonomi bangsa, kalau kita melihat data dari Kemenkop UKM, itu kita melihat bahwa 98% adalah usaha mikro. Dari usaha mikro itu 50% lebih itu adalah dikelola oleh perempuan. Tapi kita cukup berbangga bahwa di kondisi pandemik ini kita melihat perempuan-perempuan yang inovatif dan kreatif. Karena itu kita melihat dari mereka banyak yang melihat peluang pasar sehingga mereka banyak yang beralih kepada produksi terkait dengan kebutuhan yang diperlukan seperti masker, demikian juga alat pelindung diri. Itu yang perlu kita apresiasi pada para UKM-UKM perempuan yang ada. Next. Nah, kalau kita melihat, mohon maaf, mungkin saya tampilkan terkait dengan IPM ya, Indeks Pembangunan Manusia. Ini kalau kita melihat dari situasi yang normal. Kalau kita melihat dalam situasi yang normal saja, indeks pemberdayaan manusia itu adalah perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Nah, yang kenapa saya tampilkan dalam kondisi pandemi ini, kalau kita mengutip mengutip dari penasehat risiko bidang kemanusiaan dan bencana di UN Women Asia dan Pasifik, krisis selalu memperburuk ketimpangan gender. Nah, untuk itu diperlukan langkah-langkah yang khusus dan konkret untuk menjaga perempuan dalam perang melawan COVID-19. Para peserta webinar yang kami hormati, saat ini kita sedang mengalami tantangan untuk menghadapi wabah COVID-19. Dalam upaya pencegahan penyebaran virus tersebut, pemerintah memberlakukan upaya pembatasan sosial. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Doni. Nah, tentunya bekerja dari rumah dan belajar dari rumah. Nah, pada saat ini memang kesehatan adalah hal yang paling utama. Meski begitu, kita tidak dapat menampik bahwa kondisi dari darurat wabah COVID-19 ini berpengaruh pada berbagai sisi dalam kehidupan masyarakat, baik sosial maupun ekonomi perempuan. Seperti pekerja perempuan banyak mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK atau dirumahkan. Nah, dari data per tanggal 16 April 2020, maka jumlah pekerja yang di PHK dan dirumahkan sebagai dampak pandemi COVID-19 adalah sekitar 2.358 orang. Demikian juga dari 2.385 orang itu 762 orang atau hampir 31% adalah pekerja perempuan. Yang kedua, semakin sulitnya perempuan kepala keluarga dan perempuan prasejahtera. Banyak dari perempuan kepala keluarga ini merupakan wirausaha ultramikro seperti apa yang saya sampaikan tadi, yang sekarang sedang terancam keberlangsungan usahanya karena tidak adanya distributor ataupun pasar. Bahkan jumlah nasabah program Mekar dari PT PNM yang merupakan mitra kami yang selama ini ada 6,4 juta perempuan prasejahtera yang didampingi melalui program ini. Tapi dengan kondisi pandemi COVID ini, itu per 4 April hanya masih 4,4 juta nasabah yang didampingi. Nah, artinya para perempuan ini banyak yang menjadi tulang punggung keluarga, belum lagi banyak perempuan yang menjadi kepala keluarga karena suaminya meninggal akibat pandemi ini. Yang ketiga, sampai dengan Maret 2020, ya, kita melihat terdapat 32.192 pekerja migran Indonesia yang pulang dari negara-negara terdampak. Dari jumlah tersebut, 70% pekerja migrannya adalah perempuan. Demikian juga
pada bulan April itu ada 4.144 orang pekerja migran yang dipulangkan, 83%-nya adalah pekerja migran perempuan. Nah, dan kita ketahui bersama, saya yakin juga para peserta webinar, ibu-ibu semua sudah paham setelah pulang ke Indonesia, tidak semua PMI memiliki mata pencaharian. Kemudian berkaitan dengan perempuan juga, pendampingan dan pengasuhan bagi anak yang belajar di rumah. Sebagai salah satu usaha untuk memenuhi hak partisipasi anak dan mendapatkan data mengenai evaluasi kebijakan belajar dari rumah, dari sudut pandang anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melaksanakan survei secara online kepada 717 anak-anak di 29 provinsi melalui bantuan Forum Anak. Nah, berdasarkan hasil survei, sebanyak 91% anak mendapatkan pendampingan dari orang tua selama program belajar dari rumah. Walaupun demikian, ketidaksetaraan gender yang masih terjadi seringkali menciptakan beban ganda bagi perempuan, terutama perempuan yang juga bekerja. Yang kelima, risiko meningkatnya kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan anak. Nah, tingkat stres yang tinggi akibat berbagai kesulitan yang dialami pada saat pandemi COVID-19 berpotensi menyebabkan kekerasan berbasis gender pada kelompok rentan, yaitu perempuan. Nah, data sistem Simponi per tanggal 2 Maret 2020 sampai 23 April 2020, Simponi Kemen PPA itu terdapat 205 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan oleh korban perempuan. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai kementerian yang bergerak dalam tatanan koordinatif telah melakukan berbagai koordinasi, fasilitasi, maupun advokasi kepada gugus penanganan percepatan COVID-19, demikian juga kepada kementerian lembaga teknis terkait, pemerintah, daerah, dunia usaha, maupun masyarakat untuk dapat bergandeng tangan menyelesaikan masalah-masalah tersebut secara bersama-sama. Nah, jika kita cermati benar, isu-isu perempuan dan anak sifatnya selalu lintas sektoral. Oleh karena itu, intervensi yang tepat sasaran dan efektif hanya dapat dilakukan dengan kerjasama berbagai pihak. Tentunya bukan hanya pemerintah, tapi juga seperti apa yang disampaikan oleh Ketua Gugus Tugas tadi, kini kita harus bergandengan tangan, tapi juga bersama-sama dengan dunia usaha, media, lembaga masyarakat, serta masyarakat secara umum. Dan satu hal yang dapat kami sampaikan pada para peserta webinar, kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan ini pada masa pandemi COVID-19 ini, kita menginisiasi gerakan bersama jaga keluarga kita. Nah, melalui gerakan berjarak ini, kami ada konten 10 aksi dengan 5 pokja, di mana salah satu pokjanya itu adalah pokja daerah, yang pokja daerah ini secara intens melaksanakan koordinasi dengan Dinas PPA di seluruh Indonesia, demikian juga dengan jejaring relawan kami, apakah itu PATBM, kemudian ada Forum Anak, ada Puspa, dan sebagainya. Nah, itu jejaring-jejaring itu yang kita laksanakan koordinasi melalui forum berjarak ini. Mungkin next saya mau lihat data ke atas lagi. Nah, berkaitan dari gerakan berjarak ini, yang selama ini kami sulit untuk, selama ini kita belum pernah melihat data terpilah yang disampaikan. Nah, karena kementerian ini nomenklaturnya adalah Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak, masyarakat semuanya termasuk mungkin teman-teman DPR, berapa sih perempuan atau anak yang terdampak. Nah, dari upaya-upaya dengan program gerakan berjarak yang kami lakukan per 21 April kemarin, ini karena koordinasi kami laksanakan terakhir dengan daerah per 21 April, ini tentu data yang sangat dinamis, yang terus bergerak dari 21 provinsi. Nah,
itu terdapat perempuan yang ODP adalah 14.755, PDP 4.254, positif dirawat itu 94, positif sembuh 27, meninggal 41. Sedangkan anak yang ODP adalah 6.744, PDP 991, positif dirawat 26, positif sembuh 9, meninggal 6. Nah tentunya data ini mungkin kalau kita mendengarkan laporan daripada gugus tugas terkait dengan ODP, PDP, demikian juga positif secara umum sangat jauh dari data yang disampaikan. Nah kami ini dari 21 provinsi, kebetulan 3 provinsi yang zona merah belum melaporkan. Kami dapatkan datanya terkait dengan ODP, PDP positif, demikian juga yang meninggal. Nah mudah-mudahan dalam waktu dekat ini dengan koordinasi intent yang kami lakukan, kami akan mendapatkan data yang lebih valid lagi berkaitan dengan kondisi perempuan dan anak di seluruh pelosok tanah air. Nah itu berkaitan dengan program berjarak ini yang kami inisiasi. Kemudian juga upaya-upaya lainnya yang tentunya kami lakukan. Kalau kita bicara masalah yang kami lakukan di kementerian ini, itu adalah terkait dengan pencegahan dan penanganan terhadap perempuan dan anak. Nah, melalui pencegahan ini, itu kita membuat beberapa edukasi KIE yang sudah kita sebarluaskan kepada daerah, kemudian juga melalui media sosial. Next. Sarah, terkait dengan mohon maaf mungkin tidak nyambung, ini belum muncul KIE kami. Ini tuh beberapa KIE yang kita buat, baik itu terhadap anak, apa itu COVID, kemudian bagaimana kita bisa senang tinggal di rumah, belajar di rumah bersama keluarga. Itu yang kami buat, yang kami sosialisasikan, yang kita sebarkan ke seluruh Indonesia juga melalui edukasi yang kita berikan. Kebetulan di beberapa daerah selama ini dari 2016 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan ini kan ada memberikan bantuan Molin dan Torlin. Ada juga edukasi yang dilakukan melalui Molin dan Torlin yang keliling ke seluruh yang di kabupaten, ke seluruh desa, kelurahan untuk mengedukasi masyarakat tentang bahayanya COVID-19 ini. Nah, itu yang kami lakukan, beberapa kegiatan yang kami lakukan. Kemudian juga kami membangun kerjasama di samping kami membangun kerjasama yang intens kami lakukan dengan teman-teman berkaitan mengetahui bagaimana sih kondisi teman-teman sampai di pelosok. Beberapa kali video conference yang kami lakukan dengan mitra-mitra, dengan teman-teman Aspuk, PEKA, kemudian kapal perempuan. Nah ini yang kita lakukan untuk mendata kondisi daripada teman-teman yang perempuan yang bergerak apakah di bidang ekonomi, kemudian juga kita harapkan kita tidak ingin sampai ada kelompok-kelompok perempuan seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Doni juga tidak sampai, karena kesehatan itu adalah hal yang sangat penting. Nah itu yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan upaya-upaya yang kita lakukan, KIE, kemudian juga regulasi yang kita bangun untuk melindungi perempuan dan anak, yang kita bekerja sama dengan kementerian lembaga, gugus tugas, kemudian juga dengan UNICEF juga yang kita lakukan dalam melindungi anak-anak dalam hal pemenuhan hak-hak mereka dalam kondisi pandemi ini. Teman-teman peserta webinar yang kami hormati, sebenarnya dalam kesempatan ini tentunya kami sangat mengharapkan sekali kerjasama dan dukungan dari permasalahan-permasalahan perempuan dan anak yang kita alami, yang per hari isunya terus berubah. Dari kasus-kasus yang terjadi itu yang sering kami
evaluasi terus solusinya seperti apa yang akan kita lakukan. Nah, salah satu contoh kemarin di Gunung Sahari itu ada bapaknya meninggal, ibunya positif, kemudian anaknya 14 tahun beserta adik-adiknya harus isolasi mandiri. Nah, demikian juga data terkini yang kami dapatkan di Malut, itu bapaknya positif, ibunya positif. Nah, akhirnya karena bapaknya ini pulang datang dari Jakarta, di Malut ini, akhirnya istrinya positif, itu berdampak kepada anaknya. Nah, upaya-upaya ini memang kami masih mencarikan solusi. Kami intens dengan dinas di daerah, salah satunya di Malut, karena kami punya Puspaga, Puskesmas Ramah Anak yang selama ini mendapatkan pelatihan yang barangkali kalau Puspaga itu ada psikolog di sana, karena anak-anak kan perlu yang namanya pengasuh pengganti ketika orang tuanya positif. Nah, ini yang kami coba skema yang kami coba lakukan berkaitan kasus-kasus yang terjadi di lapangan. Mudah-mudahan melalui webinar ini tentu kami sangat mengharapkan sekali support teman-teman semuanya, para peserta webinar, dari apa yang kami sampaikan, permasalahan perempuan yang di PHK, pekerja migran yang hadir, kemudian juga kita tahu bahwa perempuan itu adalah kelompok rentan, anak kelompok rentan. Memang mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kami sudah menginisiasi dan kami coba mengeksekusi, walaupun tentunya belum bisa maksimal, itu adalah kebutuhan spesifik perempuan. Dan dari media belakangan per hari ini kita melihat memang melonjaknya yang positif itu justru anak-anak. Nah, ini yang masih kami evaluasi, apakah ini penyebabnya karena imunitas yang menurun, kurangnya gizi dan sebagainya. Mudah-mudahan kami juga kemarin sudah sampaikan kepada Ketua Gugus Tugas Pak Doni, apakah dimungkinkan dalam kondisi sekarang ini, situasi sekarang ini, ada yang disisihkan untuk kebutuhan spesifik perempuan dan anak. Nah, terkait dengan kalau kita perempuan kelompok rentan, yang kita katakan ketika dia rumah miskin, makannya susah, bagaimana perempuan remajanya ketika menstruasi dan sebagainya. Ini kita sudah pikirkan kebutuhan spesifik seperti pembalut, kemudian vitamin, makanan untuk balita. Ini sudah dengan kasus-kasus yang terjadi ini tetap menjadi evaluasi kami untuk mencarikan solusi. Mudah-mudahan seperti apa yang tadi disampaikan juga oleh Ketua Gugus Tugas, seperti apa yang sering disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa kita tidak bisa sendiri, kita harus bergandengan tangan, bergotong royong bersama, semua elemen masyarakat, dunia usaha, tokoh masyarakat, tokoh agama, untuk bisa kita melawan COVID-19 ini. Nah, di akhir kesempatan ini, saya ingin kembali mengingatkan kita semua akan kekuatan perempuan untuk memerangi COVID-19. Sebagai perempuan, masing-masing dari kita pasti memiliki pengalaman personal terkait dengan pandemi ini. Sebagai perempuan, kitalah yang paling mengerti kesulitan-kesulitan yang kita alami. Kita pula lah yang paling mengerti kekuatan dari dalam diri kita. Untuk itu, setiap perempuan adalah advokat bagi dirinya sendiri dan bagi hak-hak perempuan secara umum. Nah, di masa pandemi ini, kita sebagai perempuan harus turut bergerak menyuarakan hak-hak kita sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Nah, hari ini hadir para perempuan wakil rakyat. Saat ini keterwakilan perempuan di Lembaga Legislatif Nasional hasil pemilu 2019 itu kan berada pada angka 20,8%. Ya. Walaupun masih belum setara, namun persentase ini meningkat pesat kalau kita melihat dari pemilu pertama yang persentase perempuannya hanya 5,88%. Nah, sementara itu anggota perempuan pada DPD RI telah mencapai 30,88%. Nah, walaupun belum mencapai jumlah ideal, namun kita harus optimis bahwa dibandingkan di masa lalu, kita sudah memiliki jauh lebih banyak suara. Untuk itu, kami berharap, saya berharap, manfaatkanlah kekuatan ini, mari kita manfaatkan kekuatan ini untuk dapat menyuarakan isu-isu perempuan, khususnya terkait COVID-19. Para peserta webinar yang kami hormati,
Terakhir, kami dari Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat terbuka dalam menerima berbagai masukan, terutama saya sebagai pendatang baru, sangat terbuka masukan, kritik, dan saran dari berbagai pihak, terutama yang disampaikan berdasarkan permasalahan yang benar-benar terjadi di masyarakat. Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti semua laporan, informasi, dan data yang disampaikan kepada kami demi mewujudkan tujuan kita bersama dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak Indonesia. Nah, pada kesempatan ini sekali lagi saya mohon dukungan karena yang peserta webinar ini adalah peserta-peserta perempuan-perempuan yang hebat dan luar biasa. Mohon dukungan kerjasamanya bagaimana kita bisa memberdayakan perempuan dan memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di seluruh Indonesia ini. Karena masih dalam suasana Hari Kartini, tadi Pak Doni juga menyampaikan selamat Hari Raya Kartini. Mudah-mudahan semangat dan perjuangan Kartini kita maknai bagaimana kita bisa mengambil bagian solusi dalam COVID-19 ini untuk memperkuat peranan perempuan. Demikian yang kami sampaikan dan tak lupa juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bintang Puspayoga, atas nama teman-teman kami ucapkan terima kasih. Mohon Ibu bisa bertahan sebentar, Bu. Memang waktunya sudah agak sore ini. Dan kami mohon kesediaan nanti masih ada 3 pembicara yang lain untuk bisa berbagi waktu di antara mereka. Karena mengingat waktu sudah agak mulai gelap di luar, Bu Bintang. Jadi saya persilakan sekarang Mbak Diah Pitaloka. Beliau adalah Kapoksi PDIP dari Komisi 8. Komisi 8 yang bermitra dengan Bu Bintang di DPR RI. Mbak Diah, monggo silakan. Ya, terima kasih Kak Lena. Ya, silakan saya sebentar lagi. Ya, silakan. Terima kasih. Ini sudah jam 5.21, sebentar lagi maghrib. Tapi saya ini sebagai Ketua KPPRI ya, saya juga pertama ingin mengucapkan terima kasih sampai saat ini masih ada 150 peserta yang bertahan. Udah selevel paripurna DPR sebetulnya ini jumlah pesertanya luar biasa. Dan di tengah webinar ini, kita nih mungkin juga teman-teman DPR menyadari bahwa forum-forum ini nih sebetulnya penting. Mungkin nanti selanjutnya mengisi bulan puasa, saya menawarkan untuk teman-teman misalnya per komisi membuka webinar gitu ya. Karena saya yakin banyak sekali, baik masyarakat ataupun teman-teman anggota parlemen, baik DPD ataupun DPR, bisa menyampaikan sesuatu yang, atau berinteraksi macam ini ya terhadap publik, yang memberi masukan-masukan bagi kepentingan kita bersama. Satu kalimat yang saya garis bawahi pada saat ini, selain stay at home, di momentum ini kita juga stay together. Nah, inilah satu masa di mana kita menyadari begitu berharganya kita saling mengisi, kita saling membantu, dan semua harus fokus pada perbuatan baik. Karena tidak hanya masalah COVID-19 sebagai penyakit itu sendiri ya, sebagai sebuah virus yang menjadi wabah, tapi juga eksesnya, misalnya terhadap kehidupan sosial kita, interaksi sosial kita, bagaimana beratnya pasti teman-teman untuk stay at home, karena apalagi masyarakat Indonesia itu kan interaksi sosialnya tinggi. Kita sering datang ke kondangan, kita sering misalnya melayat, ya kan? Tiba-tiba kita harus semua masing-masing di rumah, tapi kita menyadari bahwa keberadaan kita masing-masing di rumah itu membutuhkan kebersamaan kita dalam menghadapi COVID-19. Nah, karena waktunya terbatas, saya ingin juga mendengar dari Bu Nini Rahayu yang juga baru sembuh dari COVID, dan juga ada Bu Eni dari Indef juga ya. Nah, saya pikir saya ingin menyerahkan waktu untuk teman-teman pembicara lain, tapi secara khusus saya ingin mungkin kerjasama ini baik KPPRI atau KPPI dan MPI, kita mungkin bisa
reguler ya, secara reguler membuat satu diskusi di tengah COVID ini untuk mengisi waktu teman-teman juga mendapatkan banyak perspektif. Nanti DPR mungkin saya bisa bicara sama teman-teman KPPRI, misalnya per komisi kita buka isu apa gitu. Saya pikir bagus juga, jadi semoga ini menjadi kesempatan pertama kita di Hari Kartini di tengah COVID. Selamat Hari Kartini bagi peserta webinar. Terima kasih juga untuk Pak Doni Munardo yang ini persiapan cuma 2 hari, begitu saya kontak, siap Bu Dia, saya hadir. Terima kasih juga untuk Bu Bintang, dan kita juga senang Mbak Puan bersedia untuk membuka, teman-teman masih stay bersama kita, dan semoga antusias ini adalah juga menjadi semangat untuk kita semua untuk tetap bertahan di tengah wabah pandemi corona dan meningkatkan kerjasama kita, karena nggak mungkin ini semua, beban ini kan nggak cuma beban material ya, beban fisik, tapi juga beban psikologis. Nah, disitulah saya pikir satu kunci tadi kata Pak Doni yang memberikan role untuk perempuan yang spesifik itu adalah dia punya peran psikologis untuk masyarakat kita. Nah, kita mungkin juga nggak tahu ini selesai sampai kapan. Selalu pertanyaannya ini sampai kapan ya Bu? Ya kan, bagaimana ya besok, bagaimana bulan depan? Dan banyak sekali persoalan yang membutuhkan kebersamaan kita. Jadi di momentum ini Kak Lena, saya secara umum ingin bilang aja, stay at home, stay together. Selamat Hari Kartini bagi teman-teman. Ini kesempatan yang luar biasa bagi kita untuk terus memperkuat kebersamaan dan saling membantu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Diah Pitaloka yang tanpa Rike ya. Ini adalah Ketua Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia. Soalnya banyak yang nanya, Kak Lena itu salah nulis, kok nggak ada Rike-nya katanya. Jadi harus sering-sering tampil ini Ketua Presidium Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Dan Mbak Eni, mohon maaf yang sebesar-besarnya, ini beliau orang sibuk, ekonom indef, yang sudah dari tadi standby dan sudah lewat berjam-jam ini tetap bertahan. Silakan Mbak Eni, dan kita tahu bahwa pandemi COVID ini sudah memberikan dampak yang luar biasa. Banyak tadi Bu Bintang mengatakan yang ada suaminya wafat, kemudian atau suaminya PHK, dan situasi ekonomi yang semakin sulit. Dan terkait dengan tema kita, bagaimana peran dan ketahanan, termasuk juga kesiapan perempuan menghadapi dampak dari pandemi COVID-19 yang kita masih belum tahu kapan berakhirnya pandemi ini, meskipun kita juga berdoa bahwa COVID ini segera bisa berlalu. Monggo silakan Mbak Eni Srihartati bisa memberikan pandangan-pandangan, terutama mungkin tadi yang disampaikan oleh Pak Bu Puan, Pak Doni, Bu Menteri, dan juga Mbak Diah Pitaloka, dan situasi yang real yang ada dihadapi oleh masyarakat. Silakan Mbak Eni Srihartati, monggo. Nah, ibu-ibu hebat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, ini bukan masalah siap nggak siap, Mbak Rena. Tidak ada satu negara pun yang siap menghadapi COVID, karena ini peristiwa yang mendadak gitu, dan tidak ada yang merencanakan sama sekali untuk bisa kedatangan tamu yang bernama COVID ini. Bahkan negara seadidaya Amerika pun juga nggak siap gitu. Jadi memang pertanyaannya bukan kita siap nggak siap, tapi bagaimana kita segera mampu memitigasi atau bukan memanfaatkan ya, tapi bagaimana kita beradaptasi dengan COVID ini. Nah, itu yang paling penting. Jadi tadi Bu Puan mengingatkan budaya Indonesia yang gotong royong dan sebagainya. Pak Doni mengingatkan lagi bagaimana semua stakeholder nggak mungkin hanya diserahkan kepada pemerintah, hanya diharapkan kepada garda terdepan tenaga medis, nggak bisa. Jadi seluruh stakeholder atau lapisan masyarakat memang harus bersatu padu. Tadi data-data dari Bu Menteri, Bu Bintang, bahwa
perempuanlah yang menjadi tumpuan gitu, karena perempuan yang menjadi garda terdepan di masing-masing rumah tangga, karena minimal dengan adanya berbagai macam dampak tadi secara ekonomi pasti kan tugas perempuan lah yang harus pandai-pandai sebagai Menteri Keuangan rumah tangga gitu kan. Nah sehingga saya akan memulai dari hal yang mungkin mulai cepat saja dari yang global ya. Jadi ini memang benar-benar COVID ini menjadi pandemi yang sifatnya global dan tidak ada negara satupun yang sekarang mampu mengklaim mereka sudah mampu memenangkan peperangan dengan COVID. Nah, kenapa ini saya ingatkan? Karena supaya kita semua nggak menganggap jadi nggak menganggap bahwa COVID ini ya sesuatu fatality rate-nya hanya 4%. Yang misalnya kena pun nanti bisa sembuh sendiri. Itu yang harus jauh-jauh dari pikiran kita. Bahwa kita tidak ingin menakut-nakuti ya, karena takut itu hanya sama Allah gitu kan, kalau dalam agama. Tapi usaha kita untuk bagaimana keluar atau terhindar dari COVID ini menjadi sangat penting. Itu yang pertama. Nah yang kedua, karena persoalan yang kita hadapi ini adalah wabah atau penyakit, maka sentral fokus perhatian kita harus bagaimana memutus rantai COVID-nya itu dulu. Bahwa itu nanti akan punya dampak terhadap pengangguran, terhadap bahkan terhadap tadi yang terpaksa tulang punggung keluarganya meninggal dan juga tidak boleh keluar rumah sehingga menyebabkan terhenti pendapatan keluarga. Yes, semuanya betul. Tetapi kalau kita nggak serius memutus rantai penularan dari COVID ini, maka pertanyaan terakhir dari Bu Diah tadi sangat betul. Terus sampai kapan kita harus stay at home, harus belajar dari rumah? Kita nggak punya kepastian itu. Nah, sementara daya tahan masyarakat untuk tetap stay at home misalnya, atau misalnya ini Jakarta PSBB-nya diperpanjang sampai Mei saja, kami secara ekonomi sudah nggak mampu kira-kira memperkirakan kalau nggak segera ada perlindungan sosial dari pemerintah untuk masyarakat kita yang rentan dan yang miskin dan yang terkena dampak dari PHK itu, saya nggak yakin mereka di tengah Ramadan ini masih mampu mempertahankan kehidupannya. Jadi nanti yang kita akan sering dengar mungkin berita-berita bahwa seperti yang diserang tadi, yang diserang tadi 2 hari nggak makan, walaupun penyebabnya nggak murni kemiskinan, ada serangan jantung dan sebagainya. Jadi memang sekali lagi ini dilema sekali memang kalaupun terpaksa misalnya pemerintah sampai mengambil kebijakan PSBB dan dampaknya memang luar biasa dan termasuk melarang mudik ini juga pasti dampaknya luar biasa. Bahkan jangankan kita dilarang mudik, jangankan kita dilarang untuk bekerja sementara, mau ke tempat Tuhan saja kita dilarang sementara gitu kan. Berarti apa? Betapa seriusnya penyebaran dari COVID ini. Memang sekali lagi fatality rate-nya rendah. Jadi makanya kan banyak masyarakat yang masih meremehkan asal imunitas kita baik-baik saja, kita nggak akan kena. Iya, yang imunitasnya baik. Nah, padahal kalau ada masyarakat, walaupun kan sekarang sudah sering kita dengar orang tanpa gejala gitu, orang baik-baik saja semuanya. Tapi ketika itu tidak disadari, mereka masih banyak berinteraksi dengan yang lain, maka penularan ke yang rentan itu sangat-sangat berjalan secara masif. Nah ini yang memang harus benar-benar kita terus sosialkan kepada masyarakat betapa pentingnya kita untuk mengutamakan dulu yang dari aspek kesehatan tanpa tentu harus mengabaikan aspek ekonomi. Nah ini yang kedua yang ingin saya sampaikan. Jadi memang agar kita optimal untuk segera memutus rantai penularan tadi, maka memang mau tidak mau harus ada benar-benar perlindungan sosial terhadap masyarakat yang membutuhkan. Jadi yang dibutuhkan oleh
dan menjadi tanggung jawab negara yang dibutuhkan selama masa darurat itu kita reverse saja, karena kan yang minta semuanya kan mengeluh, nggak mungkin semuanya dituruti, dan nggak ada satu negara pun juga semuanya diturutin gitu kan, nggak usah dibandingkan misalnya di Singapura mengeluarkan dana sekian untuk semuanya dan semuanya, kita nggak Singapura, kita mempunyai kapasitas masing-masing. Nah, menurut saya yang paling utama merefer saja pasal 27 dan 28 Undang-Undang Dasar 45. Kewajiban negara adalah memelihara fakir miskin, yang 28, dan 27-nya adalah pekerjaan. Artinya apa? Ketika ada pandemi, maka ada orang yang tadinya nggak miskin, rentan miskin menjadi miskin. Nah, itu yang harus menjadi tanggung jawab negara, atau mendapatkan perlindungan, berhak mendapatkan perlindungan. Maka perlindungan sosial itu khusus saja nanti di parlemen ini kan ada perempuan kaukus di parlemen, tolong tidak perlu terlalu banyak sekali program, tapi program itu harus yang jelas, harus yang benar-benar efektif menyelesaikan masalah. Nah, menurut saya di masa pandemi ini yang paling utama ada 3. Satu, perlindungan sosial untuk yang miskin, karena ini di saat normal saja harus mendapatkan perlindungan. Kedua, yang rentan miskin. Siapa mereka? Pekerja harian. Nah, atau biasanya juga yang sektor informal gitu. Nah, ketiga siapa? Yang kemarin bekerja, tetapi karena ada pandemi, mereka terpaksa di PHK atau dirumahkan. Nah, dari 1 dan 2 tadi, ini perlindungan sosial sudah ada skema regulernya, karena kemarin skema yang untuk orang miskin diperluas untuk yang rentan miskin. Dari anggaran yang di APBN tadinya 350-an triliun itu kemarin ditambah 110 triliun. Nah, untuk yang kena PHK itu langsung saja mestinya bisa direalokasi dari kartu kerja. Karena 20 triliun itu bisa mengcover sekitar 8,3 juta yang kena PHK. Nah, itu aja dulu gitu kan. Serius untuk fokus ke itu supaya semuanya tentram, ibu-ibu yang kepala rumah tangganya kena PHK, dirumahkan, nggak semakin stres. Karena kalau semakin stres, semakin rentan terkena pandemi. Sehingga kalau kebijakan-kebijakan fokus ini sebenarnya tadi yang diharapkan oleh mulai dari Bu Puan, Pak Doni, dan juga Bu Bintang, itu akan bisa kita selesaikan satu persatu. Tetapi kalau ngacak seperti ini, ya program-programnya terlalu banyak program yang sifatnya lebih banyak rencana gitu, dan terlalu banyak talk itu, tapi no action-nya ada tapi sangat terbatas. Ini yang menyebabkan pertanyaan siapa tadi Bu Ketua Komisi 8 tadi Mbak yang nggak pakai Mbak Diah Pitaloka tadi, sampai kapan? Jadi belum tentu kita akan menyelesaikan ini Juni misalnya atau Mei, belum tentu selesai karena kita bandingkan negara-negara yang persiapannya jauh lebih bagus dari Indonesia, misalnya bagus itu dari sisi apa? Dari mereka melakukan rapid test, dari ketersediaan tenaga medis, dari kemampuan mereka menyediakan APD, dari kemampuan mereka menyiapkan program jaminan sosial. Mereka jauh lebih baik dari kita saja. Sampai dengan Mei ini, belum ada yang yakin betul-betul mampu untuk menang melawan COVID. Bahwa kemarin ada klaim misalnya di Cina sudah mulai ada pabrik yang buka dan sebagainya, tapi dari sisi kesehatan nggak ada satupun yang berani mengklaim mereka terbebas dari COVID. Nah, ini menurut saya yang penting digarisbawahi bahwa kita tidak boleh terlena bahwa pengumuman hari ini masih 7.775, artinya dari hari kemarin masih naik 357 orang yang kasus dan yang meninggal sudah 647. Dan sekali lagi ini yang tercatat oleh gugus tugas. Bukan kita menyalahkan data gugus tugas, tapi data gugus tugas ini kan yang dari yang dites kena COVID dan yang meninggal segitu. Sementara data dari Dinas Pemakaman dan data dari Asosiasi Dokter Indonesia
itu semuanya berbeda karena memang basis datanya berbeda. Artinya kalau kita di DKI saja minggu yang lalu dari Dinas Pemakaman itu yang dimakamkan dengan protap COVID sudah 1.000 lebih, artinya ini sekali lagi bukan main-main. Nah, maka ibu-ibu yang di rumah memang pertama memang dari keluarga masing-masing untuk bagaimana melindungi keluarganya semaksimal mungkin, tapi juga peran sertanya kepada masyarakat sekitarnya untuk mengingatkan bagaimana kita harus benar-benar optimal melakukan social distancing. Kira-kira itu sebagai ini Mbak Ena, karena masih beberapa yang harus menyampaikan materi, waktunya sudah menjelang maghrib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Eni, terima kasih karena ini tinggal Mbak Nini yang akan menyampaikan. Sudah semakin sore, Mbak Nini, kita langsung saja Mbak Nini ya. Mbak Nini sudah tahu apa yang disampaikan, terutama juga beliau sebagai penyintas dari PDP, akhirnya menjadi PDP ya, Mbak Nini kemarin. Kami persilakan Mbak Nini. Baik, terima kasih tadi Mbak Nini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore seluruh ibu-ibu, Ibu Menteri, Pak Doni. Saya lihat masih ada atau sudah diganti. Dan Mbak Dia, para narasumber yang lain, terima kasih sekali saya diberi kesempatan untuk menyampaikan pemikiran terkait dengan peran perempuan menghadapi pandemi COVID-19. Tentu pertama saya ingin menyampaikan tentang kenapa Ombudsman perlu memberikan kontribusi pemikirannya pada kesempatan kali ini. Pertama karena Ombudsman adalah lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan pelayanan publik ya, terhadap penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah termasuk BUMN, BUMD di pusat maupun di daerah tidak terkecuali begitu, dan di masa normal maupun masa pandemik Ombudsman ingin tetap memastikan bahwa pelayanan publik masyarakat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya dan tidak terkurangi. Begitu kira-kira. Yang kedua, Ibu dan Bapak sekalian, Ibu-ibu semua kayaknya ada satu Bapak tadi saya lihat, ada 4 poin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, mohon slide berikutnya. Ya, saya akan menyampaikan 4 hal. Yang pertama soal pengalaman perempuan yang tadi disinggung oleh Pak Doni, disinggung oleh Bu Putri, bahkan disinggung berkali-kali oleh Ibu Puan. Lalu yang kedua soal era Kartini dalam perjuangan hari ini, karena ini juga dalam rangka memperingati Hari Kartini, perempuan dan kesehatan, terutama terkait dengan COVID dan pola strategi yang mencoba saya tawarkan. Slide berikutnya. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, saya ingin kembali ke awal diskusi ini soal bagaimana pentingnya kita mengetahui dan mengakui pengalaman perempuan, karena kita sendiri sebagai perempuan perlu mengenali kerentanan perempuan akibat diskriminasi gender. Perempuan bukan kelompok rentan, tapi perempuan rentan karena diskriminasi gender. Oleh karena itu, perlu kita menemukanali pengalaman sosial perempuan yang seharusnya bisa kita cegah dan bisa kita tangani dengan baik. Hal-hal yang selama ini muncul soal stigmatisasi pada perempuan, ya, kemudian soal marginalisasi pada perempuan, diskriminasi pada perempuan. Lalu hal yang paling menyedihkan adalah kekerasan berbasis gender dalam bentuk abuse of sexual. Kekerasan seksual, kekerasan di dalam rumah tangga, ini adalah pengalaman-pengalaman sosial yang dialami perempuan karena dia perempuan, yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Dan itu salah satu hal yang harus kita pahami awal sebagai bentuk pengakuan kita terhadap perempuan. Yang kedua adalah pengalaman biologis dan pengakuan perbedaan fisiologis terhadap perempuan. Perempuan dengan pengalamannya menstruasi, kemudian sebagian besar memiliki pengalaman hamil, melahirkan, menyusui. Ini adalah hal-hal yang harus difasilitasi sebagai bentuk khusus yang dimiliki oleh perempuan.
harus didukung, bukan kemudian dibedakan, apalagi tidak diintegrasikan di dalam seluruh kebijakan negara. Yang ketiga adalah pengalaman spiritual perempuan. Pengalaman spiritual perempuan itu juga menarik. Perempuan sudah lama sekali dalam berbagai kesempatan dengan mengatasnamakan agama, sering menempatkan perempuan sebagai objek, bukan subjek, bahkan tidak diperhatikan. Nah, ini juga harus dibaca, padahal keberadaan perempuan sama dengan laki-laki, ini adalah rahmatan lil alamin. Ini adalah untuk kemaslahatan kita bersama, untuk kesejahteraan kita bersama. Ta'awun, harusnya saling membantu, tidak dibedakan karena gender, apalagi karena status sosial, ekonomi, dan lainnya. Nah, ini adalah penting kalau kita bicara soal pengakuan pengalaman perempuan adalah mengintegrasikan dalam konteks 3 hal ini. Slide. Mohon maaf. Yang kedua adalah perempuan dan perjuangan R.A. Kartini. Saya mencoba melihat ya yang seringkali muncul di atensi soal perjuangan R.A. Kartini adalah tentang kesetaraan dalam menentukan masa depan kemanusiaan dan keadilan. Sebetulnya ada 2 hal lain yang sebetulnya juga bisa kita jadikan contoh, di mana semangat Ibu R.A. Kartini menularkan semangat dasar mencintai bangsa dan negara dengan berjiwa sosial gotong royong. Dan ini menjadi sangat penting ketika konteksnya nanti kita bawa dalam masa COVID ini. Yang ketiga adalah perjuangan Ibu Raden Ajeng Kartini yang terus berikhtiar untuk teguh membangun pengetahuan dan kemandirian guna mempertinggi derajat manusia tanpa melihat apakah dia pelaku maupun korban. Ya, keinginan untuk membangun pengetahuan dan kemandirian perempuan ini jelas sekali menjadi pesan kuat, menjadi pesan kuat citra baik dari Ibu Raden Ajeng Kartini yang pada kesempatan 21 April ini adalah kita peringati bersama sebagai dasar kita bekerja, strategi dasar kita bekerja ke depan. Nah, bagaimana perempuan dan kesehatan terutama terkait dengan pandemi COVID-19. Tadi sedikit sudah disinggung oleh Ibu Bintang, Ibu Menteri. Saya ingin mengatakan, menguatkan lagi apa yang disampaikan Mbak Eni yang tadi disampaikan juga oleh Pak Domi, bahwa kesehatan ini adalah penyebab. Di masa tidak ada COVID, tidak ada pandemi, persoalan kesehatan perempuan di Indonesia, menurut data tahun 2018 dari Kementerian Kesehatan, kita juga masih dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Misalnya karena pengaruh diskriminasi gender tadi ya, ada kondisi stunting pada anak, gizi buruk pada anak, kanker payudara, kanker leher rahim, ya, angka aborsi yang masih tinggi dengan cara yang tidak sehat. Ada malnutrisi ibu hamil dan menyusui. Angka kematian ibu melahirkan masih cukup tinggi di tahun 2015, ada 100.000 kelahiran, itu ada 305 yang meninggal. Ada kondisi sunat perempuan yang masih angkanya ada di mana-mana dan ini masih menjadi pemahaman yang beragam di masyarakat kita. Lalu ada kekerasan seksual yang tiap hari angkanya juga meningkat. Kekerasan dalam rumah tangga, tempat yang kita anggap aman, ternyata juga dalam kondisi yang terus meningkat jumlahnya. Nah, ketika pandemi, ini ada tambahan lagi. Jadi ada kondisi kesehatan masyarakat kita yang datanya seperti yang saya gambarkan tadi, maka dengan kondisi pandemi, status kesehatan perempuan menjadi lebih terpola. Karena seperti yang disampaikan Mbak Eni tadi, ini akan memberi implikasi pada kondisi ekonomi dan kondisi sosial. Perempuan dengan ekonomi yang selama ini membantu ekonomi keluarga, kita tahu 6.000 lebih perempuan migran pulang. Kondisi sosial perempuan juga lebih pada triple burden. Dia masak, dia bekerja, dia juga mendampingi anak sekolah, dan kegiatan-kegiatan lain yang selama ini bisa berbagi, semuanya harus dilakukan sendiri. Jadi ini juga punya implikasi. Slide berikut saya coba cepat.
Nah, Ibu sekalian yang saya hormati, lalu apa yang harus kita lakukan? Kita sudah punya peraturan Kabadan Penanggulangan Bencana nomor 13 tahun 2014 tentang pengarusutamaan gender di bidang bencana. Nah, tetapi sayangnya dalam 2 kepres tentang gugus tugas penanggulangan bencana itu belum mainstream karena Kementerian Pemberdayaan Perempuan belum menjadi anggota gugus tugas penanggulangan bencana. Nah, ini mungkin menjadi catatan juga bagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan untuk bagaimana kita mengupayakan, karena ini penting sekali. Yang pertama adalah memetakan pemahaman kita soal status, bagaimana sebetulnya posisi dan kondisi perempuan saat ini. Karena kalau kita tidak mainstream, akan sulit terbaca. Seperti tadi data yang sebetulnya dengan upaya yang saya menghargai sekali, upaya Kementerian Pemberdayaan Perempuan, ada data 21 provinsi. Kenapa harus membuat data sendiri begitu? Mestinya ini mainstream yang langsung masuk di dalam data gugus tugas gitu. Dengan begitu, maka kita akan lebih dapat memastikan apa yang menjadi kebutuhan spesifik perempuan. Karena kerentanannya tadi sudah terbaca dan terpola. Lalu ini mainstream dalam gugus tugas penanggulangan bencana. 2 hari lalu dalam webinar seperti ini, saya mengingatkan Pak Doni dan alhamdulillah kemarin sore sudah muncul itu. Dari angka 7.000, 58% korbannya adalah laki-laki. Wah, alhamdulillah saya WA Pak Doni, terima kasih. Tapi hari ini kok nggak muncul lagi data itu. Nah, ini mudah-mudahan dengan mainstream kita tahu peta pemahaman kita soal kebutuhan dan kondisi. Dengan begitu kita kemudian mengetahui apa prioritas implementasi ke depan. Terakhir, slide berikutnya. Apa strategi yang bisa dilakukan? Nah, ini penting dibuat protokolnya ya, mulai dari pra, selama bencana, dan pasca bencana. Mudah-mudahan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan MPI barangkali bisa sinergi untuk membuat protokol penanganan yang lebih komprehensif karena kita masih pada akan masa saat dan nanti menghadapi pasca. Ibu-ibu sekalian, karena berkali-kali tadi dalam berbagai kesempatan, alhamdulillah dalam forum ini tidak hanya meminta peran perempuan begitu ya, di beberapa webinar yang lain selalu perempuan begitu. Tetapi kita harus mengingatkan bahwa dalam kondisi normal, apalagi dalam kondisi bencana ini, tidak mungkin hanya perempuan sendiri. Perlu ada pelibatan penuh laki-laki dan perempuan untuk bersinergi. Yang kedua, meningkatkan keterampilan dan yang sangat penting. Dan pada ini, Ibu dan Bapak, salah satu lesson learn yang diberikan oleh Ibu Raden Ajeng Kartini tadi adalah membangun dan bertukar pengetahuan. Ya, ini saya kira kita harus selalu mengoptimalkan membangun dan bertukar pengetahuan ini, terutama dalam rangka penanganan kekerasan dalam rumah tangga, yang kita harus segera mencarikan solusi. Tidak cukup hanya membangun fisik begitu dengan membuka layanan-layanan yang berbentuk fisik, tetapi membangun pengetahuannya bahwa dalam kondisi seperti ini tetap loh, walaupun dirumahkan boleh melapor misalnya. Bentuk kemudahan melapor seperti apa, dan ini yang perlu kita pikirkan. Lalu berkemampuan sosial dalam penanganan kelompok rentan tadi sudah disampaikan oleh Ibu Bintang, siapa saja yang masuk dalam kategori kelompok rentan, lalu ikut serta dalam proses kebijakan publik penanganan COVID dimanapun kita berada, terutama dipimpin oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan, di penggunaan dana desa dan seterusnya, itu saya kira penting untuk kita terlibat di dalamnya supaya terintegrasi kebutuhan spesifik kita. Dan masih ada protokol yang kita perlu pikirkan pasca COVID, itu adalah soal pemulihan dan rehabilitasi termasuk penguatan ekonomi. Membangun kepekaan dan keberpihakan kita, terutama akibat diskriminasi gender, mengurai prioritas strategi perjuangan, itu adalah hal yang sangat penting, terutama menjaga efektivitas kita. Slide yang terakhir, Ibu-ibu sekalian, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan banyak terima kasih atas doa dan dukungannya sampai saya dinyatakan negatif dari PDP yang saya rasakan, dan kemarin adalah masa 14 hari masa isolasi di rumah setelah 14 hari masa isolasi di rumah sakit
tapi saya mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap tinggal di rumah, bekerja di rumah, dan beribadah di rumah. Dan doa saya di menjelang bulan puasa ini, mudah-mudahan kita semua sehat sampai di hari kemenangan. Perempuan Indonesia saya yakin harus tulus memperjuangkan kemerdekaan untuk dirinya sebagai perempuan demi terwujudnya nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nini. Terwujudnya nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Mohon maaf, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nini dan terima kasih seluruh pembicara. Ini mengingat sudah azan maghrib dan sebagaimana kita ketahui waktunya maghrib itu sangat singkat, maka saya terpaksa harus yang awalnya tadinya kita sudah berencana untuk memberikan pertanyaan 3 orang kepada teman-teman, tapi karena ini sudah melewati maghrib dan apa yang kita lakukan ini menjadi bahan evaluasi dan terutama kami akan nanti melakukan notulensi untuk merangkum pembicaraan ini, pembahasan ini untuk kita buatkan protokol bagaimana perempuan menghadapi COVID-19. Tapi izinkan kami untuk membacakan apa yang menurut kami sangat penting, Pak Doni terutama ini. Yang pertama adalah dokter dan perawat ini SDM yang luar biasa, yang sangat penting sebagai garda terdepan penanganan COVID, dan perempuan yang bertugas di lapangan itu jumlahnya juga cukup signifikan, sehingga kami berharap Kepala BNPB, Ketua Gugus Tugas juga memperhatikan keselamatan mereka, karena ini sangat berharga SDM ini, yang itu disampaikan oleh Mbak Wahidah Hakim. Dan Mbak Novia Rukmini juga meminta bahwa data pilah gender ini terhadap korban COVID-19 ini perlu dilakukan, karena dalam rangka mengintervensi atau memberikan bantuan terhadap dampak COVID-19. Bantuan sosial yang diturunkan oleh pemerintah. Dari Mbak Rahayu Joyo Hadikusumo, ini berharap bahwa rapid test yang dilakukan secara masif yang saat ini baru sekitar 113 orang per juta, per 1 juta orang itu bisa meningkat seperti di Amerika Serikat sampai 100.000 per 1 juta orang. Bahkan di Korea Selatan yang bisa kita ambil lesson learn itu setiap hari mereka bisa melakukan 7 sampai 8.000 per 1 juta orang yang namanya masif tes. Dan sebagaimana kita ketahui ini kemarin kan data mengenai korban COVID ini juga ada perbedaan-perbedaan yang disampaikan, tapi kita tidak mempersoalkan itu. Itu adalah nanti tugas dari Kepala BNPB dan yang terkait untuk betul-betul menyajikan data yang sesungguhnya. Ada hal yang sangat penting yang dari Paguyuban BUMDes Jawa Tengah ini yang ditanyakan, ada yang hampir kita luput untuk kita diskusikan, ini pengalaman mereka di desa, bahwa sebenarnya yang PDP itu adalah mayoritas dari perantauan katanya, dari perantauan kota Jabodetabek. Jadi meskipun larangan mudik sudah dilakukan, tapi katanya ini muncul bisnis travel siluman ini Pak Doni. Jadi mereka melintas ke jalan-jalan alternatif dengan tarif 300 sampai 500.000. Juga yang namanya larangan untuk tidak melakukan mudik juga tetap dilakukan, dan yang PDP ini banyak juga mereka yang tidak jujur, yang tidak mengkarantina diri, sekalipun mereka cek ke puskesmas, dan ini persoalan-persoalan yang kita hadapi termasuk orang tanpa gejala. Nah, beberapa pertanyaan-pertanyaan ini sudah dirangkum dan tadi dari Pak Doni mengatakan jam 6.18. Pak Doni masih ada di tempat ya Pak Doni ya? Atau ini Profesor Wiku? Ya. Profesor Wiku ya, ini? Ya, saya Wiku. Oke, Prof. Ya, Prof Wiku, ini boleh ibu-ibu saya mohon izin nanti yang merespon ini dari Pak Profesor Wiku, kemudian Bu Menteri. Bu Menteri masih ada di sini ya? Profesor Wiku, Bu Menteri dengan Oke, itu 2 aja dulu ya, karena kita minta ada solusi yang bisa disampaikan kepada kita. Prof Wiku, silakan. Bapak mungkin sudah mengikuti pertanyaan-pertanyaan melalui chat room.
Silakan Pak Prof Wiku, tapi mohon karena waktu kita sangat sempit sudah maghrib ya Prof. Silakan Prof. Ya, baik. Terima kasih Bu Lena. Jadi kami sudah mencatat semua isu topik penting dari diskusi tadi dan paparannya, dan kami akan memperhatikan terutama hal-hal penting yang tadi baru saja Ibu ringkas, yaitu dokter perawat sebagai garda terdepan di rumah sakit perlu diperhatikan keselamatannya, kemudian data gender yang terkena COVID juga perlu diumumkan untuk melihat bahwa itu adalah korban dari COVID, dan juga masalah sosial yang kaitannya dengan KDRT dan lain-lain. Perlu kami sampaikan bahwa tadi Ibu Menlu pada saat preskon secara internasional dengan para media internasional juga menyampaikan mungkin minggu depan akan menyampaikan tentang aspek sosial. Kami baru saja sampaikan kepada beliau, mungkin kalau bisa membahas tentang peran wanita dalam kaitannya atau perempuan dalam kaitannya dengan COVID ini, sehingga bisa menggerakkan seluruh potensi bangsa, sehingga perhatian pada perempuan menjadi sangat tinggi, sehingga kita semua bisa bersama-sama untuk melewati masalah ini. Kemudian tentang seberapa lama kita akan bersama dengan COVID ini, dengan masalah ini, kami perlu sampaikan ibu-ibu sekalian bahwa kunci dari keberhasilan kita adalah perubahan perilaku secara kolektif, di mana seperti arahan Presiden, apabila semua orang bisa berubah perilakunya dengan cara menjaga jarak, mencuci tangan dengan sering, dan juga menggunakan masker secara kolektif seluruh rakyat Indonesia, maka dari itu kemungkinan aktivitas ekonominya jadi bisa dijalankan lagi, tapi dengan modifikasi perilaku secara kolektif dengan besar, sehingga virus ini sulit untuk bisa menular dalam bentuk yang jumlah banyak. Jadi PSBB salah satu aktivitas yang perlu dilakukan di rumah adalah melakukan exercise untuk berperilaku yang berbeda dengan sebelumnya, yaitu tadi jaga jarak, cuci tangan, menggunakan masker. Dan kalau kita secara mayoritas bisa melakukan itu, kemungkinan untuk kita bisa lepas dari masalah ini akan menjadi lebih besar. Jadi peran perempuan, ibu di rumah sangat kunci untuk memastikan bahwa perubahannya mulai dari rumah tangga, kemudian ke RT, RW, dan seterusnya ke atas, sehingga secara kolektif bertahap menjadi perubahan perilaku secara kolektif. Demikian Ibu masukan kami, dan kami akan ikut menyertakan para perempuan dan aktivis di dalam program-program gugus tugas ke depan. Terima kasih. Baik. Ibu. Profesor Wiku, terima kasih banyak. Salam hormat kami kepada Pak Doni, dan terima kasih dari kami kepada Kepala BNPB yang sudah bersedia berbagi informasi. Saya berharap ini bukan yang pertama dan terakhir, nanti komunikasi kami akan atur pertemuan lebih baik lagi ke depannya. Tidak terlalu banyak pembicara, tapi akan fokus ke beberapa isu yang ada ya, Prof. Wiku. Terima kasih. Dan Ibu Bapak sekalian, mengingat waktu sangat singkat, dan semua chatting room ini banyak sekali ada pertanyaan-pertanyaan kepada KPPA, kepada Bu Menteri yang tidak mungkin kita bahas satu persatu. Tadi Mbak Sarah dari TU sudah menawarkan mereka yang ingin bertanya bisa melalui beliau, nanti dijawab oleh KPPA. Dan sebagai closing statement, kami persilahkan kepada Ibu Menteri KPPA. Tapi sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Eni Sri Hartati dari Indef, kemudian Mbak Diah Pitaloka, Mbak Nini, dan Mbak Puan tadi, Pak Doni, dan sekarang Bu Menteri. Kami persilakan menyampaikan closing statement, Bu Menteri. Bu Lena, terima kasih. Ya. Tapi sebelumnya saya menyampaikan beberapa hal, 1 menit saja. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan Bu Nini tadi, bahwa 2 Kepres belum mainstream. Nah, kami sampaikan ini yang terbaru bahwa arahan Bapak Presiden bahwa Kementerian PPA sudah masuk di dalam gugus tugas. Ya, itu sudah masuk dalam gugus tugas. Seperti apa yang disampaikan oleh Prof. Wiku juga, kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebenarnya per 2-3 Maret itu kami sudah menyampaikan kepada gugus tugas terkait dengan protokol perempuan dan anak dalam pandemi COVID ini. Nah, itu yang sudah kami lakukan. Mudah-mudahan dengan tadi juga Prof. Wiku sudah membuka lebar-lebar bagaimana kita
semua perempuan bisa dilibatkan sehingga kita bisa menyampaikan kebijakan-kebijakan atau apapun yang dilakukan gugus tugas betul-betul bisa perspektif perempuan dan anak. Nah, mudah-mudahan tentunya dengan dibukanya ruang dan pintu ini kepada kita perempuan, saya mohon kepada teman-teman semua, mari kita bangun kerjasama, mari kita saling support, kita saling dukung, mudah-mudahan kita bisa keluar, kita bisa memberikan yang terbaik untuk perempuan dan anak yang ada di seluruh Indonesia dalam melawan pandemi COVID-19 ini. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman semua, terima kasih saya sudah dikasih kesempatan untuk bisa bergabung. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang baik ini saya titip diri saya mohon support teman-teman semua untuk memberdayakan perempuan di seluruh Indonesia dan melindungi dan memberikan pemenuhan hak-hak anak 80 juta anak yang ada di seluruh pelosok tanah air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Bu Menteri, Bu Bintang Puspa Yoga. Kami tidak bisa mengucapkan lebih dari ucapan terima kasih kepada Ibu yang berkenan hadir dan kami berharap Ibu berkenan nanti bila diundang lagi dengan topik yang lebih fokus lagi terkait dengan tusi dari KPPA. Dan Ibu kami mohon maaf apabila dalam memimpin dan juga melakukan acara webinar meeting ini terdapat kekurangan-kekurangan. Nanti kita ulang lagi khusus dengan Ibu Bintang ya, teman-teman semuanya. Atas nama ya siapa ya ini yang minta bicara? Ini nih. Saya sedikit saja mohon izin kepada teman-teman MPI, mohon juga ikut disebarluaskan. Kami membuka posko pengaduan di masyarakat, ada di 34 provinsi. Apabila ada hal-hal yang belum terselenggara layanan publiknya, bisa melaporkan kepada Ombudsman Republik Indonesia. Dengan demikian untuk mempercepat penanganan. Jadi kami mengubah prosedur kami secepat mungkin supaya lebih tertangani dengan cepat. Itu saja Kak Lena. Baik, terima kasih Ibu Bintang sekali lagi atas nama teman-teman, atas nama KPPRI, KPPI dan juga MPI mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan pada sore hari ini terdapat banyak kekurangan. Insya Allah ini akan kita perbaiki ke depannya. Sehat selalu Ibu. Mudah-mudahan sukses dalam menjalankan tugas, jaga diri baik-baik Ibu, jangan sampai tertular karena virus ini sangat infeksius ya. Juga untuk ibu-ibu yang lain dari seluruh Indonesia ini bergabung. Terima kasih banyak atas nama teman-teman dari KPPRI, KPPI dan MPI. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf Ibu Ketua KPPI tidak bisa kami beri kesempatan untuk bicara ini Mbak Septi. Nanti khusus KPPI di acara dengan Bu Bintang. Baik, terima kasih. Dengan demikian kami tutup acara ini dan hasilnya nanti akan kami share ke media sosial. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Menteri. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih Kak Lena. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mbak Lena. Sampai ketemu lagi semuanya. Kangen Terima kasih semua. Semua Bu Yuda, Kak Lena. Selamat berpuasa. Tuhan Mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu karena sudah ratusan semua selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa. Hidup perempuan Indonesia. Salam sehat. Terima kasih. Bye-bye semua. Mbak Melani, terima kasih. Mbak Yuda. Melani. Silviana, makasih Kak Silviana. Terima kasih Kak Lena. Terima kasih Nusantara. Terlambat masuk. Terima kasih POE. Terima kasih. Terima kasih Lena. Terima kasih. Terima kasih yang luar biasa untuk Lili. Love you Bu. Direktur Perludem yang sudah membantu kita luar biasa dan juga Emma
dari sekretariat yang harus begadang-begadang membuat acara pada hari ini selesai. Mbak Dewi Asma. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Ketua, terima kasih Bu Ibu semua. Semua. Terima kasih. Bye-bye. Safe, sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam. Selamat puasa semua. Mbak Eni, terima kasih Mbak Eni. Emma, terima kasih Emma. Hai. Emma, terima kasih Emma. Mbak Mel dari Manado. Terima kasih Bu. Ini ada Mbak Desi dari ASEAN Parliamentarian for Human Rights. Mbak Desi, terima kasih banyak Mbak Desi. Terima kasih banyak Mbak Desi. Oke. Mbak Rara semuanya ya. Ica, makasih Bu Ica. Bu Endah. Makasih. Maaf lahir batin, selamat menunaikan ibadah puasa semuanya. Sama-sama. Sama-sama. Silakan. Titi, di off. Ya. Bye-bye. Terima kasih Bu Septi informasinya KPPI. Nuning, terima kasih.